Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Indriani Rahayu. Di sini kita akan kembali membahas materi sejarah. Nah, pada video kali ini kita akan bahas materi sejarah Indonesia kelas 12. Materinya tentang perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai 1965. Jadi, di video kali ini kita akan bahas tokoh-tokoh siapa sajalah yang memang peranannya sangat besar, berpengaruh besar pada saat Indonesia mempertahankan keutuhan negara setelah merdeka. Jadi setelah merdeka, awal-awal merdeka itu banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, di dalam negeri. Baik itu konflik merupakan dari luar maupun konflik yang merupakan dari dalam negeri kita sendiri. Nah, banyak tokoh-tokoh yang berjuang di sini untuk mempertahankan keutuhan negara kita. Sebelum dimulai videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Video kali ini saya kemukakan beberapa tokoh nasional yang memang pengaruhnya besar pada saat kita baru merdeka dan dalam rangka mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Di antaranya ada siapa? Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman, Jenderal Ahmad Yani, Mr. Muhammad Rum, Jenderal TNI Gatot Subroto, ada Kiai Haji Hashim Asyari, ada Ismail Marzuki, ada juga tokoh daerah diantaranya ada Bung Tomo, ada I Gusti Ngurah Rai, dan tokoh-tokoh yang lain. Jadi sebetulnya masih banyak juga tokoh lain yang pengaruhnya besar untuk mempertahankan negara Indonesia kita waktu awal merdeka. Tetapi tokoh-tokoh tersebut memang tidak saya sebutkan di sini. Oke, yang pertama kita bahas tentang tokoh nasional. Tentunya kita bahas yang pertama ada Insinyur Soekarno. Bapak Soekarno merupakan presiden pertama negara Indonesia. Tentunya beliau merupakan tokoh besar yang peranannya sangat berpengaruh terhadap Indonesia. Dari awal Indonesia berjuang untuk merdeka sampai ketika sudah merdeka pun Soekarno memiliki peranan yang sangat besar. Apa saja peranan Insinyur Soekarno dalam mempertahankan NKRI? Di antaranya yang pertama, Soekarno berperan aktif berjuang mencari dukungan ke negara lain untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi perlu kalian ketahui bahwa kita itu setelah merdeka itu banyak sekali tantangan-tantangan dari dalam maupun dari luar. Apa contoh tantangan dari luar? Contohnya adalah kedatangan Belanda kembali ke Indonesia. Nah, itu tidak mau mengakui kedaulatan kita. Karena pada waktu itu memang kondisinya Jepang sedang mempertahankan status quo Indonesia, tetapi Indonesia sendiri mampu memperjuangkan proklamasi dengan hasil jerih payah sendiri. Makanya pada waktu itu Sekutu datang lagi ke Nusantara, ke Indonesia. Untuk apa? Untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang. Tetapi kondisinya, situasinya kita sudah merdeka. Makanya kita itu berjuang supaya negara-negara lain di luar itu mengakui kedaulatan Indonesia. Karena apa? Karena Sekutu termasuk Belanda itu tidak mau mengakui kekuasaan kita, kedaulatan kita, dan mereka ingin kembali menguasai Indonesia. Dan Bapak Insinyur Soekarno lah yang memiliki peranan besar untuk mencari dukungan ke negara lain supaya mendapatkan pengakuan kedaulatan bagi Indonesia. Yang kedua, kepeloporan dan kepemimpinan Bung Karno bersama sejumlah pemimpin dunia berperan dalam pembentukan gerakan non-blok serta gerakan-gerakan solidaritas di Asia dan Afrika. Bung Karno juga mengeluarkan komando untuk membebaskan Papua dari tangan Belanda yang terkenal dengan istilah Tri Komando Rakyat atau Trikora. Jadi ini merupakan contoh-contoh peranan Bung Karno untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah kita merdeka, banyak sekali usaha-usaha Bung Karno yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama untuk mempertahankan kita dari kekuasaan Belanda lagi, karena Belandanya ingin menguasai Indonesia kembali. Ya, di sini kita lihat ada gambar yang menunjukkan di situ ada pertemuan antara Presiden Soekarno, Presiden Osvaldo Dorticos, Fidel Castro, dan Che Guevara pada tanggal 9 Mei 1960 ketika melakukan kunjungan kenegaraan ke Havana, Kuba. Jadi di sini memang sangat terlihat bahwa Bung Karno tersebut memang memiliki hubungan yang sangat baik dengan para pemimpin besar di dunia. Maka dari itu tidak heran ketika Presiden Soekarno kita itu berjuang mempertahankan RI dengan cara meminta negara lain supaya mengakui kedaulatan RI karena beliau memiliki hubungan yang sangat baik dengan sahabat-sahabat dari pemimpin negara lain. Selanjutnya,
Tokoh nasional kedua yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini untuk membahas peranan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ialah Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi sudah tidak asing lagi Muhammad Hatta itu memang berjuang dari awal kemerdekaan sampai kita setelah merdeka pun Muhammad Hatta terus berjuang, peranannya sangat besar dalam rangka mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Sekarang kita lihat apa contoh dari peranan dalam mempertahankan NKRI dari Muhammad Hatta. Di antaranya Muhammad Hatta memimpin delegasi Indonesia dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Jadi pada waktu itu setelah merdeka kita itu melakukan perjuangan secara dua cara. Ada yang pertama perjuangan fisik. Kalau perjuangan fisik dengan cara berperang dan lain-lain konflik secara pertumpahan darah. Setelah konflik fisik tidak berhasil, jalan kedua yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan melakukan yang namanya perjuangan diplomasi. Apa itu perjuangan diplomasi? Yaitu perjuangan dengan cara berunding. Melakukan perundingan. Nah, salah satu perundingan yang diperjuangkan oleh Muhammad Hatta dan mencapai keberhasilan adalah Konferensi Meja Bundar, di mana melalui jalur diplomasi menyebabkan akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1945. Jadi setelah perjuangan panjang, akhirnya pada KMB ini, Konferensi Meja Bundar yang perwakilan Indonesianya oleh Muhammad Hatta menghasilkan hasil yang sangat luar biasa, yaitu apa? Belanda akhirnya mau mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1945. Jadi bisa kita bayangkan, kita proklamasi bulan apa? Bulan Agustus. Tetapi Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia yaitu pada bulan Desember 1945. Jadi butuh beberapa waktu, butuh beberapa bulan supaya kita memperjuangkan kemerdekaan kita supaya negara-negara lain mampu mengakui kedaulatan kita, terutama dari Belanda sendiri, supaya tidak mengacaukan lagi proklamasi yang sudah negara Indonesia perjuangkan. Jadi tokoh kedua adalah Muhammad Hatta. Sebetulnya masih banyak tokoh lain yang akan kita bahas, tetapi sekarang kita bahas ke tokoh daerah. Kalau tadi tokoh nasional, yang kedua adalah tokoh daerah. Oke, kita bahas Bung Tomo. Jadi Bung Tomo itu sejarah mencatat tokoh Bung Tomo di daerah Surabaya yang berperan penting dalam mengusir penjajah dari tanah air. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 November 1945 atau yang kemudian diabadikan menjadi Hari Pahlawan. Menyebut Hari Pahlawan, memori bangsa teringat dengan aksi heroik Sutomo atau Bung Tomo dalam pertempuran di Surabaya melawan pasukan Inggris dan dari Belanda. Jadi Bung Tomo itu salah satu tokoh yang memang perjuangannya sangat besar, berperan besar terutama di daerah Surabaya ketika Bung Tomo itu melakukan pertempuran di Surabaya melawan pasukan Inggris dan pasukan dari Belanda. Peran pada tanggal 10 November 45, Bung Tomo itu tampil sebagai orator ulung di depan corong radio. Suara dan pekikan takbirnya membakar semangat rakyat untuk berjuang melawan para penjajah. Itu tokoh dari Bung Tomo sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya bahas 3 tokoh saja. Tokoh nasionalnya ada 2, ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dan ada tokoh daerah yang kita bahas adalah Bung Tomo. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.